Nah, barusan nanti berpikir selain kita melakukan efisiensi, apakah kita melakukan juga mencari peluang-peluang. Nah, itu dibahas sama saya di sesi ketiga dalam waktu 3 jam. Ini sih utuhnya format format diskusi kita ya. Format lengkapnya gitu ya. Iya, menu lengkapnya gitu modelnya. Hari ini ya boleh nih Kos, nanti mungkin kita bisa cari waktunya buat yang ini, yang spesial, menu spesial tadi yang 3 jam gitu lah. Boleh. Nanti kalau memang itu dengan catatan ya serunya sih memang di sini kalau kita ngomong keuangan banyak teman-teman yang sudah sadar secara finansial, namun juga masih juga ada beberapa yang dalam kondisi yang bahasa orang itu ikutin alurnya aja deh gitu loh. Ikutin air yang mengalir ya. Iya, dia nggak sadar airnya ngalir kemana. Gitu. Oke, Coach. Sambil kita nunggu yang lain ya. Ini udah 20 partisipasi. Ini masih ngobrol-ngobrol ya Bapak Ibu semua, belum dimulai. Iya, jadi Anda jangan khawatir, ini belum terlambat. Jadi yang mau nanya nanti dipersiapkan aja pertanyaannya ya. Ya boleh, nanti harapannya memang enaknya kita nanti diskusi lah 2 arah gitu loh. Dan nanti mohon izin udah sama teman-teman semua, nanti kalau ada lewat tukang roti izin ya. Iya. Ada suara masuk roti-roti. Iya. Kondisinya memang kita sama-sama di rumah saat ini. Insya Allah keadaannya sehat semua teman-teman semua. Ini 5 menit lagi insya Allah Kos kita mulai. Siap. Oke. Insya Allah sambil kita tunggu yang lain. Izin saya minum sebentar ya. Boleh Kos, siap silakan. Ya Bapak Ibu semua, ya Bunda semua, selamat datang di kajian Akademi Pernikahan yang ke-10 ya. Jadi nggak terasa ini udah 10 pertemuan, udah 3 bulan ya, hampir 3 bulan kita di program ini, dan mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ikut dari awal gitu ya, pernah ikut dari awal semua, atau mungkin baru ikut di pertengah dan sebagainya. Dan insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah mengadain pembelajaran ini setiap pekan tentunya. Dan kepada Bapak Ibu juga yang udah bergabung di sini, diberikan kesempatan untuk mengajak ya sebanyak-banyaknya temannya ya juga untuk ikutan di kajian Akademi Pernikahan ini ya. Jadi insya Allah ini salah satu kontribusi kita untuk para orang tua, para suami, para istri di Indonesia bahkan dunia ya. Karena memang beberapa waktu yang lalu ada yang dari berbagai negara juga ya yang ikutan program kita. Ya, orangnya sih tetap orang Indonesia, cuma netapnya di luar negeri. Ya, insya Allah 4 menit lagi kita akan mulai sharing kita. Pagi hari ini adalah tentang keuangan, tentang bagaimana mengelola keuangan di tengah krisis ya, tengah krisis pandemik seperti ini. Apakah cari sumber penghasilan baru gitu ya, atau mungkin hal yang lain dan sebagainya yang nanti akan disampaikan oleh Coach Ryan Cahya. Oke, udah 3 menit lagi, langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena limpahan rahmatnya, cintanya, kasihnya, dan sayangnya kita bisa berjumpa ya, kita bisa bersua kembali di kajian rutin pekanan kita yang insya Allah kita adakan setiap Sabtu pagi jam 8 sampai jam 9 ya. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu di sini ada yang ikut ya dari awal sampai sekarang, ini udah yang ke-10, pertemuan ke-10, atau mungkin juga ada yang baru bergabung di kegiatan ini karena memang pengen ikutnya materinya Coach Ryan gitu ya. Nah, Akademi Pernikahan insya Allah mengadakan kajian setiap Sabtu ya dari jam 8 sampai jam 9 via Zoom live. Jadi Bapak Ibu semua yang udah bergabung di sini, baru bergabung di sini bisa mengagendakan waktunya ya, setiap Sabtu pagi bisa belajar dengan berbagai guru ya yang insya Allah kita hadirkan untuk ayah bunda semua.
Nah, selanjutnya untuk tidak memperpanjang mukadimahnya, langsung aja kita persilahkan kepada Coach Ryan ya untuk berbagi ilmu tentang gimana cara cerdas untuk mengelola keuangan di tengah pandemi ini. Dipersilakan Coach sharingnya, Coach. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ayah bunda semuanya saat ini? Insya Allah semua dalam kondisi sehat walafiat, dan yang terutama saat ini secara fisik, secara mental kita, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjalani situasi yang saat ini ada. Jadi saat ini, situasi yang terjadi saat ini ya sudah ketentuan Allah, sudah qadarullah, mau terima mau tidak terima. Bagaimana kita coba menjalani ini dengan rasa bersyukur. Baik, ayah bunda, kalau sebelum saya masuk ke materi, ingin saya sampaikan adalah pertama, pada kesempatan hari ini, dalam waktu 1 jam ini, izinkan saya untuk coba berbagi tips bagaimana sih kita coba menjalani masa-masa yang tidak mudah saat ini. Baik, izin saya untuk share screen materi kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, temanya adalah mengelola keuangan di masa pandemi Corona saat ini. Teman-teman, ayah bunda, kalau misalnya kita coba sedikit mundur ke belakang ya, kita coba melihat bahwa sebenarnya kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini adalah bukan kondisi yang pertama. Kalau sebuah krisis ya, sebuah krisis. Kalau misalnya kita bilang sebuah krisis, sebenarnya ini bukan krisis yang pertama. Karena kalau misalnya kita coba mengingat, sebentar saya stop dulu. Kalau kita coba mengingat kembali, pada dasarnya adalah kita pernah dalam situasi yang hampir serupa, yaitu kalau kita coba mundur ya, tahun 97-98, itu masa krisis juga kita hadapi. Lalu yang berikutnya adalah kita pernah menjalani suatu situasi yang hampir serupa di tahun 2015. 2015 itu situasinya juga kurang baik. Sebelum 2015 bahkan 2008. 2008 itu juga situasinya kurang baik yang kita jalani. Namun alhamdulillah kita bisa melewati gelombang-gelombang itu semua sampai dengan kita memasuki gelombang saat ini. Dan hari ini materi yang di-share saat ini, ayah bunda, hadir dari pengalaman pribadi yang saya alami di tahun 2015. Jadi di tahun 2015, harga batubara, saya bekerja di sebuah perusahaan tambang batubara, harga batubara saat itu drop, jatuh di bawah harga pasar, di bawah $50 per BCM-nya, dan situasinya akhirnya melakukan efisiensi, dan dampaknya termasuk ke saya. Nah, pada saat keluar dari sana, situasinya juga situasi yang kurang baik sebenarnya buat keluarga saya. Saat itu anak saya yang nomor 1 mau masuk sekolah SD, yang langsung juga diikuti dengan kelahiran anak saya yang nomor 3. Nah, dari situasi yang ada tadi, bagaimana saya sama istri coba yuk kita cari polanya, bagaimana kita coba bertahan gitu loh. Nggak cuma bertahan, tapi hidup ini harus berjalan, suka nggak suka harus berjalan. Karena apa? Listrik nggak bisa bayar pakai maaf. Ya kan, kalau token listrik bunyi kan kita nggak bisa depan token listrik kita ngomong maaf ya, tolong terus nyala, nggak bisa gitu kan. Suka nggak suka harus beli pulsa, harus diisi gitu loh. Lalu kebutuhan sehari-hari juga terus berjalan. Kuncinya adalah akhirnya saya sama istri berpikir bahwa tidak ada waktu untuk mengeluh, yang ada adalah oke, Allah kasih kita amanah, Allah kasih kita sekarang kondisi seperti ini, harus disyukuri dan bagaimana ini mengelolanya. Sebagai wujud rasa bersyukur tersebut tidak hanya di lisan, tapi dibuktikan dengan pergerakan, dengan aktivitas betul-betul, yuk kita kelola ini, yuk kita atur sedemikian rupa, yuk. Kalau masalah tercukupi atau tidak, berjalan atau tidak, kalau kita bicara hasil, itu ranahnya sudah di ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ranah yang dapat kami lakukan adalah
satu sisi bersyukur, menerima ini. Yang kedua adalah coba menyusun strategi, rencananya seperti apa ke depan. Hasil dari rencana ini seperti apa? Secara pribadi jujur, saya pasrahkan kepada Allah. Dan qadarullahnya alhamdulillah, kami bisa berjalan. Bahkan sampai sekarang, dengan izin Allah, bisa terus berjalan. Dan ini perkenalan pribadi saya, nama saya Rainlius Cahyanegara, aktivitas saya sebagai manajemen konsultan. Saat ini kegiatan saya adalah bersama istri, kita ada produk Trisa Premium Frozen Food. Jadi makanan-makanan frozen food itu yang lahir kemarin pada saat sebelum pandemi. Dan qadarullah itu ternyata hadir di saat yang tepat. Lalu yang berikutnya adalah aktivitas saya juga sebagai co-founder, pemilik dari Anamiroh KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, yang subhanallah, begitu bulan Maret kemarin langsung tiarap. Betul-betul ini bagian dari hal yang real, yang dialami dan mungkin juga ayah bunda alami juga. Lalu aktivitas berikutnya saya sebagai trainer di bidang manajemen dan finansial, lalu sebagai associate trainer di lembaga training namanya Bivestama, dan satu lagi di DIP, Daya Inspirasi People. Lalu juga saya sebagai experience behavior consultant, yang sebelumnya saya berada di sebuah lembaga konsultan dari Amerika, yaitu SSCX, Six Sigma Center of Excellence. Nah, ayah bunda, tadi sebagai pengantar saya sudah sampaikan bahwa kondisi saat ini, kondisi pandemi, diakibatkan oleh keadaan, dan keadaan ini tidak hanya berlaku pada keluarga bunda, kepada keluarga ayah bunda, tapi juga berlaku pada seluruh keluarga, seluruh individu di seluruh dunia. Sekali lagi, ini berlaku global, terjadi di seluruh dunia. Yang mengalami pukulan ini tidak hanya ayah bunda, tidak hanya saya, tapi merata terjadi di seluruh dunia. Dan dampaknya adalah betul-betul dahsyat. Betul-betul dahsyat, terjadi banyak perubahan perilaku manusia. Perilaku ini dalam arti kebiasaan hidupnya pun banyak terjadi pergeseran yang berakibat pada kesulitan juga atau terjadinya penyesuaian-penyesuaian, tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, tapi juga di bidang politik juga ada pergeseran, pemerintahan juga, pola kerja, dan semuanya. Namun yang betul-betul terasa buat kita adalah dampak secara ekonomi, terutama mungkin terkait dengan pekerjaan, terhadap bisnis, dan juga kalau yang punya aktivitas lainnya tentunya ini berdampak juga, jadi sistemik. Nah, dan kondisinya adalah tadi, apakah kita, bahasa saya sih, tidak mengeluh ya, artinya kita menerima ini, oke, ini terjadi, saya terima nih. Lalu, apa yang bisa saya lakukan dengan kondisi saya sekarang? Karena kalau mau berpikir penyebab, ya ini udah terjadi gitu loh. Sekarang, yang ada, ini bagaimana bisa dikelola. Karena, kuncinya satu, ayah bunda. Uang itu adalah sesuatu yang kita bisa kontrol. Selama kita yang mau ambil peran untuk mengontrol. Bukan peran yang dikontrol. Sekali lagi, kita yang sebagai subjek, bukan sebagai objek. Objeknya adalah uang. Insya Allah kita punya kuasa, kita punya kemampuan untuk uang ini bagaimana kita atur. Besar kecil itu relatif. Namun di titik awal adalah bagaimana ayah bunda bisa mengatur uang atau mengatur penghasilan serta kebutuhan yang saat ini ada di dalam lingkungan keluarga ayah bunda. Yang pertama adalah yang ingin saya bicarakan pagi hari ini adalah yuk sama-sama dievaluasi sumber penghasilan ayah bunda saat ini. Titik pertama ya, kita mulai. Titik pertama adalah evaluasi sumber penghasilan. Karena ada beberapa perusahaan dengan keadaan sekarang work from home dilakukan, itu terjadi pengurangan gaji. Terjadi pengurangan gaji. Mulai tuh ketika gaji dikurangin, ada pukulan ke kita nih, ya dikurangin.
Namun ya udah, itu terjadi kan, dikurangin. PR adalah bagaimana nih kita coba untuk kembali mengatur atau menyusun anggaran rumah tangga. Di mana anggaran rumah tangga itu kita coba lihat nih, apa yang menjadi kebutuhan rutin. Yang kedua adalah dana darurat. Yang ketiga adalah membentuk tabungan. Nah, apakah ini sudah dilakukan oleh ayah bunda semua? Harapan saya sih, insya Allah hal ini sudah menjadi perhatian dan sudah dilakukan oleh ayah bunda. Kalau kita bicara pemotongan gaji, sepertinya ini hampir merata ya. Bahkan ada beberapa perusahaan itu jatuhnya mengurangi jumlah karyawan. Nah, harapan saya pribadi, saya berdoa, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi pengurangan jumlah karyawan. Efisiensi dilakukan, diikuti juga dengan kesiapan dari karyawannya untuk melakukan pengelolaan keuangan rumah tangganya. Coba diatur kembali. Itu tips yang pertama. Artinya begitu terjadi pengurangan, kita juga coba melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan kuncinya, hal yang ingin saya sampaikan adalah semua itu bukan cuma di kepala. Jadi kayak cuma ngomong gitu, didengarkan, enggak. Tolong itu tertulis. Namanya rencana. Rencana bisa jadi cuma di kepala, tapi bagaimanapun itu coba dituangkan, ditulis. Salah satu yang membuat kebanyakan dari teman-teman mengalami kesulitan adalah ketika ditanya, punya rencana? Punya. Rencananya ada di mana? Ada di sini, katanya. Rencananya belum diwujudkan dalam sebuah lembar kertas yang bisa dibaca, yang bisa lebih komunikatif. Karena untuk menjalani ini semua, ayah bunda, ini butuh kerjasama. Kerjasama antar pasangan hidup ya, suami istri. Ini nggak bisa cuma bergantung ke salah satu, pendapat saya. Akan lebih nyaman, akan lebih enak, akan lebih betul-betul menjalani ini semua itu karena kita berbagi beban gitu loh. Satu sisi misalnya saya sebagai suami, saya ngerasa, saya udah capek nyari uang di rumah, saya udah nggak mau pusing lagi sama urusan di rumah. Enggak, ayah. Inilah saat terbaik untuk bisa merasakan juga nih apa yang dirasakan oleh para bunda yang ada di belakang sana. Apakah ayah tahu saat ini untuk gas 12 kilo, itu habisnya berapa lama sih kalau dipakai normal? Agar jangan sampai nanti begitu gas habis, kok baru ini habis? Nah, karena kita nggak tahu gitu, karena kita nggak mau tahu, dan saatnya kita mau tahu. Berikut juga misalnya gas melon itu berapa lama sih kalau dipakai dalam keadaan normal? Harganya berapa sih sekarang? Gitu loh. Bukan untuk menjadi lebih pusing, tidak. Justru ini saat momentum yang tepat untuk saling mendengarkan dan berbagi beban dan coba untuk saling mengetahui untuk melihat ke depan. Ini terkait dengan dari sisi poin pertama. Dan selanjutnya adalah dari tadi yang saya bilang ya, coba dicatat gitu. Terlihat nanti ada prioritas tagihan yang memang perlu untuk dibayarkan setiap bulannya. Nah, ini kedata nih sama ayah bunda. Mana kebutuhan-kebutuhan yang tanggalnya harus dibayarkan. Nah, ayah bunda ini coba dipetakan agar tahu nih kapan ini jatuh temponya. Pas saya bicara seperti ini sama beberapa orang ngomong, wah itu nggak penting Mas Rain, kenapa? Toh penghasilan saya cuma 1 dari gaji aja. Ya, kalau begitu mindset-nya berarti dia sudah menutup diri dia untuk punya penghasilan yang lain juga. Tantangannya adalah itu dituliskan, ayah bunda. Kenapa? Nanti kita nggak tahu, kita begitu terima ini, kita coba jalani ini dengan tenang. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadik. Apabila engkau bersyukur, sesungguhnya aku akan menambahkan nikmat, gitu kan. Nikmat itu bukan cuma ada penghasilan baru, bukan juga. Tapi entah kenapa itu bisa tercukupi gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara tadi mengenal diri sendiri, mengenal saat ini yang dititipkan Allah apa, lalu punya kewajiban juga seperti apa. Nah, ini coba dipetakan. Ini jadi kita buat prioritas tagihan-tagihan yang perlu perlu didata gitu, perlu dibuat nih. Ini kapan jatuh tempo, kayak uang anak sekolah itu kapan harus jatuh temponya, listrik tanggal berapa, apakah tanggal 5, tanggal 6, jatuh tempo. Kayak tadi gas itu ada kebaca tuh, kalau misalnya 12 kg dipakai dalam keadaan normal, ternyata jumlah harinya rentangnya antara 22 sampai 25 hari. Gas melon ternyata kalau dipakai normal, rentang pemakaian bisa jadi 5 sampai 7 hari gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan enak, jadi nanti kelihatan tuh, ini kebutuhannya ke depan gini, kondisinya seperti apa nih keadaan uang sekarang. Itu bisa dipetakan. Ini
kita bicara tentang prioritas tagihan. Lalu yang ketiga adalah waspada berhutang, terutama yang menggunakan kartu kredit. Insya Allah di dalam majelis ini sudah tidak ada lagi pakai kartu kredit, sudah lulus digunting kartu kreditnya, alhamdulillah. Namun, kita coba betul-betul berhati-hati dalam kondisi sekarang untuk berhutang. Kenapa berhati-hati? Karena satu sisi, kalau keran penghasilannya cuma satu, lalu kemudian berkurang, coba menutup dengan hutang, ketika putarannya nggak pas, ini akan berlipat. Apalagi ternyata hutangnya itu untuk kebutuhan konsumtif. Kalaupun ayah bunda coba untuk berhutang, yang saya coba ingatkan adalah, coba dilihat kebutuhannya konsumtif atau produktif. Kalau kebutuhannya produktif dengan harapan bisa menjadi suatu usaha, terus terlihat bisa dipertanggungjawabkan ya, perencanaan tuh betul-betul nggak gelap nih, tapi betul-betul sebuah perencanaan yang tahu nih ketika dapat uang, eksekusinya bisa dilakukan, dan terukur resikonya, silahkan bunda dan ayah. Berarti ini sudah menghadirkan kesempatan, misalnya, oh ini dengan kayak gini ada peluang baru nih, ada keran penghasilan baru, saya coba deh dengan segala keterbatasan. Nah, ini poin ketiga, betul-betul. Coba waspada berhutang. Betul-betul waspada. Nah, terutama juga di sini kalau misalnya punya pembayaran kartu kreditnya masih rutin nih, ada yang diangsur. Nah, kalau dengan situasi seperti ini, perlu dimasukkan dalam perencanaan bahwa ini rutin harus dibayar setiap bulannya untuk menghindari terjadinya hal yang kita tidak suka, yaitu kena bunga gitu loh, kena terjerat di ribanya gitu. Itu yang betul-betul jadi perhatian dari ayah bunda semua. Nah, sekali lagi kita udah nyampe di poin ketiga, ini waspada dengan hutang, terutama dari kartu kredit. Lalu yang keempat adalah selama ini, kalau yang sudah menyusun perencanaan keuangan ataupun yang sudah memiliki kebiasaan menabung, yang rata-rata sudah disiapkan dari penghasilan itu 10%, nah, aturan ini bisa jadi disesuaikan. Disesuaikan apa? Disesuaikan untuk coba tetap berusaha untuk menabung dengan persentase yang dikurangi. Kenapa Mas Rain ini perlu diteruskan? Ayah bunda sudah memiliki suatu kebiasaan bagus, yaitu menabung. Begitu terhenti untuk memulai lagi itu nggak mudah. Nah, di momentum sekarang ujiannya adalah tetap konsisten, tetap coba untuk melakukan aktivitas menabung. Karena manfaatnya ketika coba melakukan aktivitas untuk menabung, ini juga membentuk dana cadangan untuk keluarga ayah bunda. Nah, ini terkait dengan kalau yang sudah terbiasa memiliki aktivitas untuk menabung. Ini ada Mbak Vera, raise hand. Kenapa Mbak? Bisa lanjut atau ada yang ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Lanjut. Oke. Lalu yang kelima adalah pada momentum ini ayah bunda dan juga semua yang hadir di ruang ini, ketika kita coba untuk tidak pakai rasa lagi, tapi kita coba tuliskan apa saja yang menjadi kebutuhan rumah tangga kita saat ini, itu akhirnya terlihat ayah bunda ada biaya-biaya yang tidak diperlukan lagi bisa dihilangkan. Ini mungkin ada yang contohnya di slide ini ya, mungkin kalau misalnya dulu ada kebiasaan-kebiasaan yang ketika kerja, pulang kerja, mungkin ada kebiasaan kongko dulu, lalu juga mungkin pakaiannya menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu, makan di luar. Nah, ini ada beberapa biaya-biaya yang akhirnya bisa disesuaikan. Karena aktivitasnya kan dilakukan dari rumah. Nah, otomatis ini ada biaya-biaya yang bisa ditekan. Nah, begitu biaya-biaya ini bisa ditekan, bahkan bisa dihemat, bukan lantas dilarikan ke belanja online ya, ayah bunda. Karena kemarin yang menarik memang volume belanja online meningkat, karena memang pasti stay di rumah. Tapi nanti kita coba lihat, kalau pada saat dilihat item-item yang dibelanjakan, kadang-kala item-item yang sifatnya konsumtif, betul-betul konsumtif, yang sifatnya juga perlu tidak perlu, tapi dibeli gitu loh. Nah, ini perlu bijak. Jadi betul-betul bijak. Kalau memang tidak perlu, ya jangan dikeluarkan.
Nah, kalau tidak perlu, betul-betul jangan dikeluarkan. Nah, ini betul-betul coba dilihat. Jadi ketika berhasil melakukan efisiensi atau berhasil berhemat, bukan berarti diizinkan untuk menghabiskan dengan cara yang tidak tepat. Memang itu harus dihabiskan dengan cara tepat. Dengan cara tepat maksudnya dihabiskan gimana? Oh, ternyata ini bisa naikin volume di tabungan. Lalu yang kedua, ternyata ini dihabiskan dengan cara tepat apa? Oh, ternyata ini bisa jadi nambah modal usaha, tapi juga ada dana cadangan juga. Nah, bagaimana memanfaatkan dengan bijak, dengan tepat. Tidak ada larangan untuk misalnya, oh ini disimpan di bawah bantal terus gitu kan. Enggak. Selama Anda bisa mengeluarkan itu dengan bijak, sesuai dengan kebutuhan dan diperlukan, silahkan. Ini poin ke-5. Poin ke-6 adalah selalu tinjau pengeluaran rutinnya, selalu dikontrol, dilihat. Keuntungan ayah bunda ketika memiliki perencanaan keuangan adalah setiap bulan itu kan jadi dibuat tuh rencananya tuh. Jadi ini rencananya akan keluar sekian. Begitu pengeluaran terjadi, itu kan dicatat tuh, kenyataannya seperti apa. Kan akan dibandingkan tuh antara rencana sama kenyataan. Antara rencana dan kenyataan ini seperti apa. Dan ketika dalam posisi yang sesuai atau lebih hemat, alhamdulillah. Namun ketika terjadi biaya atau pengeluaran melebihi dari rencana, itu jadi ada remnya, ada kontrolnya untuk, wah ini kenapa ya, kok bisa lebih ya? Jadi udah nggak pakai ketika ditanya biaya ini berapa? Sekian. Kenyataannya lebih besar. Terus kenapa lebih besar? Karena rasanya gitu. Nggak pakai rasanya lagi. Memang rencananya seperti ini, realisasinya seperti ini. Ketika mengambil keputusan untuk bayar seperti ini, kan pasti ada penyebabnya. Nah, ketika tahu penyebabnya apa, nah, lebih nyaman, lebih enak buat ayah bunda semua. Lalu yang ketujuh adalah catat setiap pengeluaran dilakukan. Nah, kuncinya adalah setiap pengeluaran itu wajib untuk dicatat. Baik, sebentar ya ayah bunda ya. Saya lagi ini sebentar. Izin sebentar, 1 menit. Tunggu sebentar. Maaf, saya kembali lagi. Jadi saya ada usaha teman-teman, usaha frozen food. Ini istri saya lagi pergi, saya sendirian di rumah. Kebetulan ada paketnya datang, jadi saya lagi serahkan dulu. Izin ya, maaf. Nah, lalu yang ketujuh adalah catat setiap pengeluaran yang dilakukan. Setiap pengeluaran itu harus dicatat. Karena tadi untuk bisa lihat antara rencana sama realisasi seperti apa jauhnya, itu tentunya bisa dilihat. Bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Lalu yang ke-8 adalah karena tadi sudah punya rencana, punya catatan, itu jadi bisa hemat dalam segala hal nih, bisa dikontrol. Nah, ini bisa dikontrol, bisa dilihat, bisa diperhatikan pos-posnya, bisa dilihat strategi-strateginya, apa hal yang perlu dan tidak perlu, karena punya catatan. Nah, ini hal-hal yang tips yang bisa ayah bunda lakukan di masa pandemi ini, dan semua ini bisa terlaksana ketika bukan sekedar wacana saja, tapi dilakukan eksekusi, dilakukan sesegera mungkin. Kenapa? Kegagalan itu dimulai adalah ketika saya tidak memiliki rencana. Sebenarnya ketika saya tidak memiliki rencana, sebenarnya saya sudah merencanakan untuk gagal. Nah, kenapa mempunyai rencana? Karena kita tahu, kita ingin bisa mengendarai gelombang ini. Jadi, harapannya adalah kita berada di atas gelombang, ayah bunda. Bukan kegulung sama gelombang. Walaupun misalnya
kita bicara sejauh mana bisa bertahan, sejauh mana bisa kuat. Kuncinya cuma satu. Lakukan perencanaan berdoa kepada Allah di titik awal, niatkan, mohon pertolongan Allah, susun rencana menjadi salah satu ikhtiar, dan lakukan. Yang ketiga adalah kembalikan hasilnya kepada Allah. Nah, poinnya adalah di titik 8 ini, semoga bisa menjadi perhatian buat ayah bunda semua. Dan tadi yang termasuk, udah Agus sampaikan tadi pada saat di awal, pada saat kita bicara-bicara, temukan sumber penghasilan baru. Nah, dengan situasi work from home ini, dengan aktivitas kerja mungkin sebagian besar ada yang kerjanya di rumah, sehingga ada waktu nih coba untuk melihat apa yang menjadi peluang-peluang. Dan inilah momentum yang tepat untuk kembali mengingat nih, teman-temannya seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman. Dan itu menjadi suatu peluang-peluang yang bisa hadir dan memberikan manfaat untuk keluarga, ayah bunda semua. Cobalah untuk bereksplorasi ketika di rumah. Walaupun jujur, saya pun sadar bahwa ini bukanlah hal yang mudah, karena justru dengan ada di rumah, ayah bunda semua dituntut untuk komunikasinya lebih bagus. Yang kedua adalah bersama-sama anak di rumah, bagaimana juga bekerja sama. Yang lebih menjadi seru lagi adalah dengan school from home, peranan orang tua juga jadi lebih besar untuk mendampingi putra-putrinya pada saat di rumah. Namun sekali lagi, dengan niat kita memohon pertolongan Allah, kita coba jalani ini, kita terima ini, dan juga kita ikhtiar untuk melakukan yang terbaik. Semoga Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita semua. Nah, lalu kita bicara tentang 3 benteng keuangan. Setelah tadi kita punya 8 tips ya, apa saja yang harus dilakukan, mulai dari evaluasi penghasilan, kita coba lihat setiap kebutuhan, coba berhemat, kebiasaan menabung terus dilakukan, biaya-biaya yang tidak perlu kita coba hentikan terlebih dahulu. Sambil pada saat muncul biaya baru, ternyata semuanya terukur, bisa terjadi subsidi atau transfer biaya kebutuhan ke biaya yang baru muncul. Nah, 3 benteng yang perlu dilakukan pada saat ini adalah, pertama, berbagi, sedekah. Di situasi seperti ini, tetaplah bersedekah. Karena insya Allah sedekah itu memberikan manfaat. Yang pertama adalah membentengi diri kita dan keluarga dari bala dan bencana. Kedua, mencegah boros. Ketiga, membuka pintu rezeki. Dan yang paling nyaman sebenarnya adalah bagaimana sedekah pagi. Saat mungkin kalau ayah-ayah berangkat ke masjid, subuh, itu coba sisihkan, nggak usah banyak, tapi yang sesuai kemampuan aja untuk memulai hari itu dengan sedekah. Insya Allah akan melindungi dari bala bencana. Kedua, mencegah boros. Ketiga, membuka pintu rezeki. Yang kedua adalah memiliki dana cadangan. Dalam keadaan normal, memang normalnya adalah memiliki 3 kali dana cadangan. Yang seru adalah dengan situasi sekarang, dengan fakta yang ada sekarang, daya tahan sebenarnya itu sekitar 6-12 kali. 6-12 kali dari pengeluaran rutin. Itu yang membuat keluarga relatif lebih aman. Dan ini sifatnya adalah sesuatu yang sifatnya cepat cair. Seperti cash, tabungan, deposito emas. Dan ini sebenarnya bukan dana investasi kalau memang yang sudah memiliki investasi. Namun yang belum adalah di angka 6-12 kali pengeluaran. Mas, tapi saya belum nyampe di sana, Mas. Dari yang ada, coba dikelola terlebih dahulu aja. Kita sama-sama memiliki kesadaran bahwa ini kita perlu dana cadangan, kita coba kelola. Kalau misalnya dapat dikit, coba disisihkan. Dikit disiapkan. Yang penting adalah bagaimana untuk memulai. Lalu yang ketiga adalah, ini ada dianjurkan oleh teman-teman di bidang finansial, adalah memiliki asuransi. Karena tidak semua resiko bisa ditanggung oleh dana cadangan, maka perlu di-backup oleh asuransi. Namun asuransinya adalah bukan asuransi investasi. Asuransinya yang dasar, yaitu asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, agar bisa lebih secure. Yang saya ingin tekankan sih, ini 3 benteng dari sisi ikhtiar yang mungkin bisa dilakukan. Namun pada dasarnya adalah, sekali lagi, di saat ini adalah momentum yang membuat kita kembali kepada Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah,
Sesungguhnya kalau Allah yang menjaga kita, melindungi kita, dan Allah sesungguhnya Maha Penjaga. Dan disinilah keimanan kita yang diuji. Saya tidak dalam belajar tentang agama, namun yang menarik adalah sudut pandang kita ketika melihat suatu masalah, persoalan ini seperti apa sih? Gitu. Apa sih tujuannya hadir suatu masalah ini? Karena kalau misalnya kita lihat di surat An-Nisa ayat 4, itu di bagian bawahnya itu disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak sebesar biji zarah pun menghendaki kesulitan bagi hambanya. Tidak akan. Hal ini muncul yakin bagi kita yang coba ingin mendapatkan hikmahnya adalah ini adalah proses untuk jalan kembali kepada Allah. Karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah bagaimana kita coba terus mendekat kepada Allah. Yang ada di dunia ini menjadi sarana prasarana kita untuk mendapatkan nilai kebaikan yang akan dibawa nanti ke akhirat. Dunia ini adalah kewajiban kita untuk mengelolanya sebagai khalifah. Namun juga kita harus lihat tujuan besarnya adalah ini kesempatan kita selama di dunia untuk melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan kebaikan agar bisa nanti bertemu Allah dengan keadaan tersenyum. Dan dengan situasi yang ada sekarang adalah betul-betul bersyukur. Bersyukur apapun itu harus bersyukur, dan itu menjadi modal dasar kita untuk melangkah ke depan. Karena ayah bunda apabila tersenyum di keluarganya dengan segala hal, segala masalah yang dihadapi, itu sudah menjadi ibaratnya matahari bagi keluarganya untuk mengarungi ke depan lebih optimis, menghadirkan keceriaan buat putra-putrinya. Masih ada teriakan, masih ada tangisan bercanda anak-anak, masih ada kehidupan di keluarga. Dan semoga ini menjadi kebaikan buat kita semua. Itu tips ya yang saya coba share pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat buat ayah bunda semua. Dan semoga yuk kita sama-sama saling memperkuat juga satu sama lain. Dan beruntung ayah bunda berada di suatu komunitas ini, harapannya adalah inilah salah satu aset besar Uda Agus. Ini adalah salah satu aset besar di mana kita memiliki teman-teman, dan positifnya adalah ketika semuanya berpikir untuk apa sih yang bisa dilakukan untuk komunitas ini. Artinya, oh saya lagi ada usaha ini loh, oh saya lagi ada ini yang bisa jadi membantu teman-teman yang lain, membantu bukan hanya dalam arti semuanya harus jualan, enggak juga, tapi setidaknya mungkin menghadirkan ide-ide baru, jadi teman diskusi, dan itu merupakan suatu hal yang insya Allah ketika dilakukan dengan rasa bersyukur jadi keberkahan buat kita semua. Nah ini kontak pribadi saya, silahkan teman-teman, ayah bunda juga bisa catat, dan juga nanti kita bisa diskusi. Jadi ini alhamdulillah ini pemaparan saya singkat sekali pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat, dan juga silakan kalau misalnya ayah bunda ada yang ingin didiskusikan bersama-sama di forum ini. Saya serahkan kembali ke Uda Agus. Ya, terima kasih banyak Kos atas sharing ilmunya. Silakan bagi Bapak Ibu semua, ayah bunda semua yang ingin bertanya, silakan untuk di chat ya, boleh chat atau mungkin raise hand, nanti saya bertanya secara langsung. Ini kita mulai nih. Ya. Ayah bunda izin ya, saya coba mulai di chat grup ya, Uda ya. Ya, silakan. Pertama dari Ibu Desi Homeschooling Alam. Apakah ada aplikasi yang dapat membantu pencatatan keuangan saya dan suami? Agak merasa repot kalau mencatat. Padahal kami sama-sama memiliki usaha. Kalau usaha saya ada pembukuan. Nah, pembukuannya mungkin masih Ibu Desi masih ada, Bu. Halo, Bu. Ada Bu Desi? Oh, nah ini dia tuh. Ada jawaban dari itu banyak di App Store. Ya betul, memang banyak di App Store. Jadi contoh kayak aplikasi warung, terus aplikasi yang diluncurkan oleh BI, si Apik, itu juga bisa digunakan. Dan itu free. Ada aplikasi-aplikasi free yang bisa digunakan. Di titik awal adalah kalau memang penyesuaian dengan aplikasi ini masih dalam proses belajar, terpenting
meniatkan mencatatkan itu juga bisa dengan manual terlebih dahulu dengan hal yang mendasar dulu aja. Jadi coba dicatat dari sisi sampai dengan perjalanan pernikahan sekian lama ini sebenarnya Allah sudah titipin apa aja sih. Bicara utang. Bicara harta. Hartanya apa aja sih yang dimiliki? Contoh, insya Allah ada yang sudah memiliki kendaraan, memiliki tanah, memiliki rumah, tabungan, emas, dan sebagainya. Itu coba didata juga terlebih dahulu. Lalu kalau misalnya memiliki kewajiban, hutang, itu pun coba dicatat hutangnya sama siapa, besarnya berapa saja, lalu angsuran per bulannya berapa. Jadi di langkah awal itu pemetaannya adalah ayah bunda coba tuliskan apa yang sudah Allah titipkan saat ini ke ayah bunda terkait materi, yaitu harta, lalu punya kewajiban ke siapa saja, hutang. Lalu yang ketiga adalah mencatat penghasilan bunda. Penghasilan ayah bunda saat ini apakah penghasilan cuma dari satu sumber atau beberapa sumber. Dan itu coba dicatatkan. Kalau seperti Bu Desi, dia memiliki usaha masing-masing, itu dari usaha tersebut berapa persen yang masuk ke dalam kebutuhan, disetorkan ke rumah, menjadi penghasilan rumah tangga. Kan nggak semua laba usaha langsung dimasukin ke rumah ya, ayah bunda ya. Pasti ada yang buat putaran kembali dan ada yang memang masuk ke dalam rumah. Nah, yang masuk ke dalam rumah itu yang menjadi penghasilan buat ayah bunda. Yang punya usaha ini berputar lagi untuk nambah modal dan sebagainya. Lalu ketika udah bicara penghasilan, berikutnya adalah kebutuhannya apa saja nih. Itu yang dicatatkan juga, dipetakan secara utuh. Oke, ini dari Bu Desi udah masuk, udah dijawab di bawah. Dari Bu Wahyu, dari Wahyu ya, Wahyu Dwi Wulansari, Bu Wahyu juga udah menyampaikan bisa pay financialku, ada pembukuan sederhana hanya debit kredit, iya. Ada, nanti itu coba bisa, contohnya nanti lihat di beberapa alternatif, nanti juga ada si Apik dan sebagainya. Nah, ada dari Bu Jelita Sejuba. Selamat pagi Bu Jelita, Assalamualaikum. Bismillah, maaf baru join. Baiknya kalau kita alokasikan tabungan itu berapa persen ya dari penghasilan di awal atau di akhir? Nah, ini menarik. Bagus, pertanyaannya dari Bu Jelita. Kalau dalam keadaan normal sebelum pandemi atau ternyata dalam situasi pandemi ternyata ayah bunda tidak terpengaruh nih penghasilannya, itu minimal 10% Bunda Jelita untuk coba dialokasikan untuk menabung. Dan kuncinya satu, menabung itu bukan sisa. Sekali lagi, menabung bukan sisa. Kalau kemarin ada teman-teman yang coba bertanya ke saya, itu rata-rata mereka sisanya berapa itu yang ditabung. Kalau sisanya berapa baru ditabung, jatuhnya bisa jadi nggak nabung. Tapi kalau misalnya sudah ditetapkan dalam anggaran bahwa saya akan siapkan 10% dari penghasilan saya untuk masuk ke dalam tabungan. Nah, begitu terima uang, itu 10% langsung pindah. Jadi 10%-nya langsung pindah. Jadi bukan di akhir ya, tapi di awal. Nah, tapi dia sifatnya adalah di awal. Kalau di akhir, kebanyakan akhirnya nggak nabung, Bunda. Ujung-ujungnya habis. Nah, lalu masuk lagi aplikasi untuk pengeluaran pribadi dan usaha kecil ya Pak. Nah, itu coba nanti ada beberapa, mungkin salah satu yang pernah saya lihat itu contohnya si Apik, lalu Warungku juga ada, Warungku. Nah, nanti itu bisa dilihat mana yang lebih sesuai dengan cocok kebutuhan ayah bunda. Itu bisa dilihat. Tapi yang saya pernah install itu adalah si Apik, karena ada untuk usaha kecil dan menengah, itu dia ada, dan dia memang sudah dikeluarkan juga dari BI. Izinnya. Nah, terus lanjut lagi ada Bu Lili. Bagaimana pengelolaan keuangan agar bisa menabung? Nah, agar bisa menabung, poinnya adalah pertama ditetapkan dulu di awal tuh. Saya udah tetapkan 10%. Begitu uang datang 10% langsung dipindahin. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kalau misalnya itu belum, gimana? Ini ingat kalau bukan ingat ya. Saya dulu sampai sekarang sih ada anak saya masih di PAUD nih. Anak saya masih di PAUD dan mereka itu kan punya tabungan di sekolah tuh. Tabungan tapi taruhnya di sekolah gitu kan. Dan itu bisa jadi tiap hari itu nabung. Angkanya nggak besar. Bisa 2.000, 5.000 gitu loh. Kalau nggak tiap hari, seminggu 3 kali. Dan sebenarnya itu jadi kebiasaan menabung tuh, Bunda Lili. Bukan masalah besar kecil, tapi konsistensinya terlebih dahulu. Taruh 2.000, taruh 5.000 gitu kan. Kita nggak bicara pada akhirnya kalau kayak gitu kapan kayanya, kita nggak bicara itu ya. Tapi yang kita bicara adalah membentuk kebiasaan terlebih dahulu atau punya satu goal. Nah, ini dia.
kita bersemangat untuk melakukan sesuatu ketika kita punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Nah, kalau misalnya anak-anak pada saat di PAUD, itu punya goalnya. Goalnya adalah supaya bisa berangkat wisata. Kalau dulu sebelum PAUD itu ada, menjelang akhir tahun itu kan ada jalan-jalan tuh. Nah, orang tuanya agar biayanya ringan, itu udah setiap hari menjelang itu dia nabung tuh. Satu itu. Atau kita coba naikin lagi. Kita niatkan untuk setiap tahun bisa berkurban. Setiap tahun bisa berkurban. Nah, ketika setiap tahun bisa berkurban, nah itu mulai tuh setiap hari kita tahu goalnya. Jadi ketika bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dana ma'amatana wa ilaihin nusur. Jadi betul-betul bersyukur Allah bangunkan kita lagi, terus ingat, oh ya ini langsung tuh kita masuk ke sana. Atau tadi yang kayak ayah berangkat ke masjid juga masuk juga gitu kan, sedekahnya jalan. Nah, membentuk otot kebiasaan itu yang di tengah masa istilahnya saat luas ataupun saat sempit tetap konsisten untuk melakukan. Nah, ini untuk pertanyaan dari Bu Lili. Insya Allah bisa dipraktekkan, Bu. Kuncinya satu, memulai. Memulai dan konsistensinya. Nah, ini memulai. Lalu kita coba lanjut berikutnya, izin ke Ibu Asli Hatin. Saya punya tanah kosong tapi belum dikelola. Dalam situasi seperti ini, apa sebaiknya dilakukan agar aset saya dapat menghasilkan? Terima kasih. Kalau mau dengan situasi seperti ini, coba dilihat di lingkungan sekitar tersebut. Ini perlu pembicaraan lebih lanjut ya, Bu Asli Hatin ya. Di lingkungan sekitar situ sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhannya? Apakah kontrakan, warung, atau ternyata memang cuma dibutuhin tanah kosong, terus mungkin orang izin naruh pasir di situ gitu kan. Jadi kayak toko material numpang di situ, itu ada berapa kemungkinan. Nah, ini mungkin bisa jadi potensi gitu loh. Kalau misalnya warung, juga warung seperti apa nih yang ada di sana? Atau mau buat ruko juga seperti apa? Ini menarik. Saya pernah diskusi dengan teman terkait hal ini. Dia punya tanah kosong, ukurannya cukup besar. Lalu ada orang yang pengen punya uang untuk punya ruko gitu kan. Punya ruko. Akhirnya adalah dari uang tersebut coba dikelola jadinya berapa ruko, jadi kesepakatan mereka ruko itu jadi berapa, yang punya tanah ntar dapat berapa ruko, yang investasi modal uang dapat berapa ruko. Itu ada seperti itu. Itu dilakukan. Kebetulan saya asalnya dari Lampung, saya dari Tanjung Karang. Kemarin ada teman itu diskusi terkait hal itu. Jadi dia punya tanah sekian di Jalan Antasari. Dia bingung lokasinya strategis. Ada orang datang, oke saya punya uang, saya bisa bangunin ruko jadinya 5. Ketika ini jadi, deal saya dapat 2, kamu dapat 3, gitu misalnya. Itu ada. Tapi nanti dibuat perhitungannya, Bunda Asli Hatin. Nah, ini coba dilihat. Jadi potensi-potensinya seperti apa. Ini bundanya ada ya. Assalamualaikum Bunda. Terima kasih. Iya. Iya, jadi coba dilihat seperti itu ya Bun ya, dilihat kemungkinan-kemungkinannya. Kalau kemarin juga ada teman yang akhirnya pada saat sebelum pandemi dia sebelum pandemi jadi kena selain mengundurkan diri dari pekerjaannya. Supaya asetnya bisa bekerja, akhirnya memang dia bangun kontrakan. Bangun kontrakan itu jadinya 2 pintu sama 2 warung. Nah, 2 pintunya ini sudah menghasilkan nih. Warungnya masih dalam proses siapa yang cocok nih. Tapi dari situ memang akhirnya mengalir tuh, ada aliran uang yang sifatnya tetap. Kalau memenuhi atau belum, jawabnya relatif belum. Tapi yang pasti ini ada penghasilan datang terus. Jadi betul Bu Asli, seperti itu. Pemikirannya bagaimana asetnya bisa bekerja. Tinggal nyari nih partnernya siapa Bu, yang bisa diajak kerjasama. Ya. Insya Allah ya Bu ya, ditemukan Bu partnernya Bu. Lalu banyak ke Bu. Lalu, Bu Restu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana bila dalam kondisi sulit ini dengan berkurangnya penghasilan dan belum ada penambahan, kita bisa menabung dan mengadakan dana cadangan? Ini hampir mirip dengan pertanyaan yang di atas. Kuncinya adalah kita coba untuk konsisten untuk menyisihkan di awal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin diskusi dengan teman-teman semua adalah ada
kita bilang ada suatu situasi yang dimulai, oke, saat ini kita cuma penghasilan 1 nih sebagai karyawan. Tapi saya ingin sampaikan adalah setiap penghasilan itu ada resiko. Sekali lagi, setiap penghasilan itu ada resiko. Bahkan karyawan pun itu ada resikonya. Sekali lagi, bahkan karyawan pun ada resikonya. Nah, tantangannya adalah bagaimana resiko ini kita mohon pertolongan dengan Allah agar Allah berikan hikmah kepada kita, Allah hadirkan ide solusi kepada kita bagaimana kita menangani resiko-resiko ini. Nah, untuk menangani resiko ini adalah satu tadi Bu Restu bilang, jawaban dari Bu Restu adalah seperti yang di atas tadi, konsisten Bu, coba Ibu sisihkan di awal terlebih dahulu. Semampunya Ibu sisihkan terus. Awalnya gitu, setiap bulan berapa? Nggak lihat besar kecil, tapi melatih kebiasaan. Karena kalau misalnya Ibu berpikir, kalau kayak gini mah kapan gini? Nggak, tugas kita bukan berpikir nantinya, Bu. Tapi tugas kita sekarang adalah memulai untuk melakukan. Lalu balik ke tadi, misalnya awalnya gaji karyawan. Yang kedua adalah ketika situasi sekarang banyak work from home, orang di rumah atau aktivitas bisnis lagi nggak bergerak, sebenarnya itu proses kita muhasabah ke dalam diri kita juga. Muhasabah kepada Allah, muhasabah ke dalam diri kita juga. Allah sudah berikan kita usia sampai sekarang, dengan segala pengalaman, ini pasti ada Allah berikan kelebihan kepada kita nih. Pengalaman, insya Allah ada kelebihan ilmu, skill, kemampuan. Dan ini insya Allah bisa digerakkan untuk menghasilkan, untuk dicoba. Yang misalnya arsitek, tadinya bekerja di kantor cuma kerja aja. Dengan situasi sekarang mungkin bisa jadi membuka jasa untuk perancangan rumah. Dan itu bisa menghasilkan lagi juga. Mas, di era pandemi ini siapa yang bangun rumah? Ya kalau rezeki Allah gerakan, kita nggak tahu dari arah mana saja. Yang penting kita sudah siap nih. Ketika itu datang gitu loh. Untuk di manage gitu loh. Lalu ternyata dari jaringan teman-teman semua, itu naik lagi Bu, berikutnya. Jatuhnya berjualan. Mas, saya nggak mungkin Mas produksi, Mas, saya nggak punya modal. Iya, memang saat yang kurang tepat sekarang untuk misalnya mulai usaha modalnya besar. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan cara berjualan produk orang lain, menjadi reseller. Perfect. Atau menjadi dropship. Nah, ini bisa dilakukan nih oleh teman-teman semua. Ini bisa dilakukan, bisa digerakkan. Yang penting adalah bergerak. Karena dengan bergerak itu pikiran mengeluh itu menjadi turun gitu loh. Karena kita ada kesibukan, ada hal yang bisa dilakukan. Nanti udah berjualan, barusan tadi yang seperti Bu Asli tadi, saya punya aset ini bagaimana cara menggerakkannya ya gitu loh. Nah, masuk ke arah sana. Sebelum akhirnya memang kalau memang sudah memiliki kemampuan ekonominya yang kuat, ada investasi apa yang bisa dilakukan. Nah, ini mungkin bisa menjadi tambahan buat Bu Restu. Lalu berikutnya, ini Bu Gustiningsih. Sebenarnya yang harus pegang uang keluarga siapa, Ustadz? Bagaimana pemberian nafkah yang harus ditanggung suami untuk keluarga termasuk istri. Kalau misalnya dibilang di sini yang megang uang siapa, ini ada macam-macam nih. Kalau ditanya harus, sebenarnya nggak ada keharusan, Bu. Siapa yang harus gitu loh. Karena ini sebenarnya idealnya adalah kerjasama antara suami dan istri. Kalau saya pribadi yang manajer keuangannya istri saya, Bu. Buat saya punya uang, saya serahkan. Saya punya uang, saya serahkan. Karena saya tahu juga istri saya sudah punya rencananya. Jadi memang rasa percaya itu makin tumbuh gitu loh Bu. Ketika, oh ibu memang uangnya akan keluar ke sini. Dan saya juga tahu keluarnya kemana itu tahu. Jadi dikomunikasikan dengan baik, dan itu bisa. Dan memang kalau misalnya kita bicara dari sudut pandang jelasnya adalah istri dinafkahi oleh suami gitu. Jadi ada uang yang memang diserahkan dari suami kepada istri. Nafkahnya gitu kan. Ditanggung oleh suami. Itu memang ada. Itu jadi, kalau misalnya kita bicara terlepas dari kewajiban, itu juga menjadi, insya Allah jadi keberkahan buat keluarga, buat suaminya juga gitu loh. Ketika menafkahi istri. Ada kebaikan di sana yang istilahnya yang Allah kasih kebaikan di sana gitu loh. Jadi kalau bicara siapa yang harus megang, kalau memang itu adalah di dalam keluarga kesepakatan istri yang sebagai manajernya, pengelolanya, yang tahu, yang di rumah, yang segala macam, agar juga cepat dalam pengeluarannya, tidak tertunda-tunda, yang mungkin bisa. Tinggal sejauh mana juga istri bisa nih mengelola yang ada, agar rasa percaya dari suami juga makin tumbuh dan makin sayang gitu loh, dalam menghadapi situasi ini.
Nah, terus berikutnya, apa bedanya dana tabungan dan dana cadangan? Nah, dana tabungan, jadi gini, ada situasinya gini, ketika ekonominya sudah bagus, itu memiliki dana cadangan. Dana cadangan itu adalah ibaratnya dana cadangan ini terjadi sesuatu, itu keluarga bisa di-cover kebutuhannya. Dalam waktu sekitar berapa nih? 6-12 bulan kah? Gitu. Nah, tabungan itu bisa dimasukkan ke dalam komponen di dalam dana cadangan yang sifatnya liquid. Karena dana cadangan ini terbagi dua, Bu, sumbernya. Satu dari tabungan, yang kedua adalah dana cadangan ini bisa uang cash yang ada di dompet ayah bunda sendiri, itu udah bagian dari dana cadangan. Plus ketiga, kalau misalnya depositonya ini misalnya juga dimasukkan ke dalam dana cadangan, tapi juga deposito bisa menjadi dalam bentuk investasi bagi teman-teman yang masih main dengan deposito gitu. Nah, jadi bukan bedanya sih, tabungan merupakan bagian dari dana cadangan, yaitu dana yang akan digunakan dengan cepat sewaktu-waktu, bisa dicairkan dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oke, kita lanjut lagi. Oke, lanjut Pak Gun. Oh, Bu Julita nambah. Satu lagi Ustadz, bagaimana dengan alokasi tabungan pendidikan buat si kecil Ustadz? Baiknya di mana dan bagaimana besarannya dimulai dari umur berapa? Nah, ini strateginya beda-beda Bunda Jelita. Kalau kemarin yang sempat saya jalani adalah saya buka asuransi pendidikan untuk anak. Jadi begitu lahir, ini waktu momentumnya gitu ya, begitu lahir ada asuransi pendidikan buat anak gitu loh. Tapi saat ini itu dana saya cairkan. Saya sudah nggak ini lagi. Dan karena untuk ya survive, Bu, untuk bertahan dalam situasi saat ini. Lalu kalau misalnya mau terus berlangsung, idealnya memang begitu anak lahir, itu sudah ada pos buat dia. Nah, yang menarik ada salah seorang pakar pendidikan, itu yang di daerah mana? Surabaya atau Malang. Jadi, kemampuan ekonominya bagus. Jadi, begitu anaknya lahir, dana cadangannya dibuat dalam bentuk Masya Allah, rezekinya melimpah banget. Orang yang langsung beli rumah gitu loh. Jadi anak lahir, ini udah rumah buat anak ini. Rumah ini terus dikontrakin. Properti ini dikontrakin. Nah, uang dari hasil properti ini dikontrakin atau disewakan, uangnya dimasukkan ke dalam tabungan anak atau asuransi anak. Jadi membiayai itu. Jadi anak lahir, ada propertinya dia siapkan, properti dia siapkan, dikontrakkan, uang hasil dari kontrakan yang masuk ke dalam tabungan. Nah, ini kalau misalnya ada yang kalau salah seorang dosen di daerah Surabaya atau Malang, dia coba terapkan seperti itu. Nanti pada saat ini dana bisa dipakai pada saat masuk TK, SD, SMP. Pas masuk kuliah biaya besar, ini properti bisa dilepas, dijual. Karena kan properti investasinya bergerak naik terus. Dia tinggal pilih lokasinya atau developernya yang betul-betul bagus, yang terpercaya. Nah, jadi ini untuk menjawab dari pertanyaan Bu Jelita. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita semua. Assalamualaikum Ustadz, maaf ya, saya tidak menyimak dari awal. Idealnya berapa pos-pos keuangan dalam keluarga ya Ustadz, dan berapa besar persentasenya setiap pos. Nah, kalau ini kita bicara anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga ini yang saya ingin tekankan adalah setiap keluarga memiliki situasi yang berbeda-beda. Namun sebagian besar saya buat gini aja. Secara simpelnya adalah kita butuh adanya dana tabungan. Dana tabungan tadi sekitar kisaran 10%. Kebutuhan rumah tangga itu coba dibuat kisaran di sekitar 40%. 40%. Sekali lagi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan rutin setiap bulan termasuk harian itu tidak melewati dari 50%. Sekitar 40-50%. 40% itu bagus. Jadi 10-40. Terus lagi ada misalnya disiapkan untuk tadi ada zakat infak sedekah. Zakat infak sedekah tentunya itu sudah disiapkan juga dalam anggaran. Apakah di kisaran 5%? Nah, 5%. Lalu rambu berikutnya adalah misalnya terkait dengan cicilan hutang bulanan. Nah, cicilan hutang bulanan jangan sampai lewat dari 35% penghasilan. Sekali lagi, cicilan hutang itu jangan sampai lewat dari 35%. Karena udah begitu lewat di angka itu, keseimbangan untuk bisa alokasi menabung itu jadi berat. Keseimbangan untuk menabung itu jadi berat, ayah bunda. Jadi rambu-rambunya tadi saya ingatkan ya, kalau terkait zakat infak sedekah itu di awal kita coba sisihkan 5%. Tabungan 10%. Kebutuhan dasar rumah tangga itu 40%. Gitu loh. Lalu
tadi ya terkait si hutang tadi, cicilan bulanan jangan sampai lewat 35%. Kalau yang di total udah berapa? 75, 85, 90%. 10% misalnya ada sisa masih 10%, itu bisa dipakai untuk dana rekreasi 5%, atau misalnya ada tabungan volumenya dinaikkan, silahkan gitu loh. Nah, ini ketika kita coba buat peta-peta seperti itu, sesuai dengan pertanyaan dari Bu Irma, insya Allah bisa. Yang saya ingin tekankan adalah setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda, namun saya coba kasih rambunya seperti tadi Bu Irma. Insya Allah mudah-mudahan cukup jelas. Lalu lanjut ke Bunda Hansa. Saya punya penyakit abai dengan mencatat pengeluaran, dengan install aplikasi, bahkan nyatet di WA, nyatanya dicatat dulu di WA, lalu dicatat aplikasi keuangan. Ternyata saya banyak lupanya. Bagaimana ya cara atasi yang pelupa ini? Begini ya Pak. Pertama, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan daya ingat kepada kita, memberikan kesadaran kepada kita, agar Allah menemani setiap aktivitas kita. Itu yang pertama sih, Bun. Karena sesungguhnya hanya Allah yang bisa menghadirkan daya ingat, membolak-balikan hati, cuma Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ikhtiarnya apa? Tadi satu, oke, ikhtiar nyata di WA. Yang kedua, kalau nyata di WA masih belum sempat apa? Bawa buku kecil, Bu, sama pulpen, masukin dalam tas, Bu. Kemana-mana bawa. Kok jadul banget, Pak? Ya udah, itu bentuk dari ikhtiar, Bu. Ikhtiar. Jadi begitu belanja, apa, catat. Kalau nggak, notanya langsung masuk ke dalam tas. Dan yang menjadi tantangan adalah diri kita sendiri sih, pada akhirnya gitu loh. Kalau udah seperti ini, satu, ikhtiarnya tadi, ya Bu, ya betul Ibu WA. Kedua, siapkan buku kecil notes untuk dicatat. Lalu setiap nota transaksi pembelian coba dimasukkan ke dalam suatu dompet atau tempat terpisah untuk nanti dilihat. Kalau lupa, coba dibuka nota-notanya kembali. Atau rutin setiap, ibaratnya setiap seminggu sekali, Ibu coba lihat kan kalau misalnya ada mobile banking atau apa, nanti bisa lihat rekening koran, bisa dilihat tuh mutasinya. Uang segini saya pakai kemana ya? Nah, itu bisa buat untuk diingat. Insya Allah, Bunda Hansa, Allah mudah-mudahan ringankan kita semua untuk memiliki daya ingat yang baik. Semoga bisa dilakukan, Bunda. Oke, Bu Jelita udah. Masya Allah, properti produktif, investor baik. Iya, betul. Insya Allah. Salah satu yang terbaik memang di sisi properti, tantangannya adalah memilih lokasi yang tepat, ada developernya bisa tepat. Kalau memang membangun tadi seperti Bu Asli tadi, buat perencanaannya yang tepat, hitungannya yang tepat. Itu menjadi tantangannya. Dan sekarang yang investasi yang salah satu yang bagus adalah emas. Emas relatif mudah didapatkan, nilainya terus naik, dan ini bisa menjadi solusi untuk mengalihkan nilai tabungan yang tadinya uang menjadi bentuk emas dan mudah untuk dicairkan juga. Ini merupakan pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh ayah bunda semua. Baik, udah di grup ini sudah, di chat ini sudah saya jawab semua. Mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, monggo silahkan. Ya Ustaz, udah semua ya Ustaz? Sudah. Lain. Oke, terima kasih banyak dan juga. Ini udah belum ya Mas? Yang tabungan haji ini? Sudah tadi saya jawab. Oh, ya. Sama ini saya mau tanya, ada Pak Wahyudi ini di Lampung, Pak? Assalamualaikum Pak Wahyudi. Pak Wahyudi Al-Lampu. Di mana ini? Lampungi. Wah, ini Pak Wahyudi. Assalamualaikum Pak. Ini di Lampung Pak Wahyudi. Oh. Ini di Lampung Pak. Oh. Enggak. Udah. Saya kangen pengen pulang soalnya. Kangen pengen pulang kampung. Ya. Saya asal dari Pringsewu, Pak, Parangsuka. Oh, Pringsewu. Masya Allah, itu berasnya mantap tuh di sana. Iya, iya. Saya dapat istri Bojonegoro, Jawa Timur. Oh, Bojonegoro. Masya Allah. Pak, insya Allah semua baik-baik aja di Lampung, sehat selalu Pak. Salam buat keluarga Pak. Insya Allah. Muhammad. Baik. Alhamdulillah. Ini ada chat masuk lagi. Gimana? Udah apa? Oh, udah ini. Oke, closing ya dia udah. Baik. Alhamdulillah dah. Ya, udah sampai jam 9.
ilmunya, sharingnya. Mudah-mudahan nanti lain punya kesempatan lagi nih, kita undang lagi untuk sharing di sini gitu ya. Tentunya lebih mendalam lagi pembahasannya, atau mungkin kelanjutannya kali ya, Coach. Ya, sambil ini dah, difoto nih dah para pesertanya dah. Iya ya. Klik ada. Nah, insya Allah jadi kenang-kenangan buat kita semua. Insya Allah jadi catatan kebaikan juga. Kita foto dulu ya, foto bareng. Ya, foto bareng dulu. Boleh, yang berkenan buka videonya boleh, Bapak Ibu. Kalau yang lagi di ruang tamu gitu, kalau di dapur gitu ya, oh udah keluar buka video. Nah, diperlihatkan wajah-wajahnya semua, wajah-wajah gembira, insya Allah. Kita coba foto bareng bersama-sama. Mau sambil seperti Pak Wahyudi gendong anak, silahkan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak ayah bunda semua kepada Coach Ryan ya atas ilmunya, sharingnya. Terima kasih banyak Coach. Dan juga kepada ayah bunda semua yang udah hadir, yang berpartisipasi di program ini. Nanti bagi ayah bunda ya yang ingin mendukung kegiatan ini dengan memberikan infak seikhlasnya, informasi untuk memberikan infaknya sudah dibagikan di grup ya. Jadi nanti ayah bunda bisa berinfak ya seikhlasnya untuk mensupport kegiatan kita ya agar selalu hadir dan selalu berjalan dengan baik setiap pekan. Mungkin itu aja dari saya sebagai moderator. Terima kasih banyak kepada Coach Ryan dan juga kepada ayah bunda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz.